Yang pertama yaitu pengertian. Nah, untuk pengertian strategi proses sendiri adalah pendekatan yang digunakan organisasi dalam mentransformasikan atau mengubah sumber daya yang ada menjadi suatu barang atau jasa. Dan untuk tujuan strategi proses adalah untuk menentukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi keinginan konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya atau hambatan manajerial lainnya. Dan yang ketiga yaitu jenis strategi proses. Nah, untuk jenis strategi proses sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah proses fokus. Proses fokus pada proses berarti mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Dan sebagian besar perusahaan global memilih menggunakan proses ini. Contohnya adalah percetakan, rumah sakit, dan roti. Yang kedua yaitu repetitive focus atau fokus pengulangan. Proses berulang seperti yang kita lihat di profil perusahaan global di Harley Davidson contohnya. Itu menggunakan modul. Nah, modul adalah bagian atau komponen yang disiapkan sebelumnya. Seringkali dalam proses yang berfokus pada produk atau yang berkelanjutan, proses berulang adalah proses perakitan klasik yang digunakan dalam perakitan hampir semua mobil dan peralatan rumah tangga. Memiliki lebih banyak struktur dan akibatnya kurang fleksibel dan pada fasilitas yang berfokus pada proses. Nah, contohnya yaitu pada restoran fast food seperti Burger King, McDonald, dan juga KFC. Dan untuk di otomotif juga pada perakitan mobil dan motor. Yang ketiga yaitu fokus produk. Volume tinggi, proses variasi rendah, berfokus pada produk. Mereka juga disebut proses kontinu karena mereka memiliki 9 produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Produk seperti kaca, kertas, lembar timah, bola lampu, bir, dan keripik kentang dibuat melalui proses yang berkelanjutan. Beberapa produk seperti bola lampu adalah produk terpisah seperti gunungan kertas dibuat dalam aliran kontinu. Contohnya itu seperti kertas, cat, baja, dan kaca. Kemudian yang terakhir dari jenis strategi proses yaitu kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara tepat, murah, dan cepat. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Kustomisasi massal menghadirkan variasi produk yang secara tradisional disediakan oleh manufaktur volume rendah sebagai fokus proses dengan biaya produksi volume tinggi standar yang berfokus pada produk. Namun, mencapai kustomisasi massal merupakan tantangan yang memerlukan kemampuan operasional yang canggih. Contohnya yaitu batik dan HP. D. Alat dari desain dan analisis proses. Yang pertama ada diagram arus. Yang kedua time function mapping. Yang ketiga proses chart atau simbol-simbol untuk menganalisis orang atau material. Yang keempat service blueprinting atau suatu teknik analisis proses yang menyadarkan diri untuk memfokuskan kepada pelanggan dan menyediakan interaksi dengan pelanggan. Strategi proses di bidang jasa. Yang pertama pemisahan, yaitu pelayanan terpisah sehingga pelanggan harus menuju kepada tempat di mana jasa itu ditawarkan. Contoh bank. 2. Self-service, yaitu banyak digunakan oleh supermarket. Yang ketiga fokus, membatasi jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Contoh jahitan khusus pria. 4. Modul, jasa yang ditawarkan dalam bentuk paket. Contohnya yaitu investasi dan fast food. 5. Automatisasi, yaitu pelayanan terpisah yang menyandarkan diri sendiri dengan berbagai kemudahan. Yang keenam penjadwalan, yaitu ketepatan di dalam penjadwalan baik berkaitan dengan waktu dan tempat. 7. Training, yaitu suatu klarifikasi dan pemecahan masalah. Contohnya yaitu konsultasi investasi, konsultan pajak, dan konsultan pendidikan. Contoh kasus strategi proses. Kita mengambil contoh yaitu produk elektronik dari Samsung. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end yang tentu saja menawarkan stylish best practice produk. Produk-produk tersebut antara lain DRAM, SRAM, flash memory, CDMA mobile phones, TFT LCD, computer monitor, big screen TV, VCR, DVD player, MP3 player, microwave oven, dan lain-lain. Samsung lebih menekankan pada kualitas produk,
sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk tersebut. Samsung bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual produk-produk yang berkualitas tinggi. Tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga desain. Ini membutuhkan strategi inovasi yang dapat menghasilkan produk-produk yang baru dan menarik. Oleh karena itu, diversifikasi produk membuat Samsung menjadi berbeda dari kompetitornya, sehingga Samsung dapat masuk dalam setiap kategori elektronik. Diversifikasi memungkinkan Samsung ikut bermain di siklus chip yang juga dipakai oleh beberapa produsen elektronik lainnya. Dengan strategi memposisikan produk yang terperinci, maka Samsung akan semakin mudah untuk memasarkan kepada segmen yang tepat.